Shalom, selamat malam. Perkenalkan nama saya Febriani Hana Malakau dengan NIM 1123174 kelas C, tugas etika Kristen dalam bisnis. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh Ibu dosen Ibu Desi Asnat Sitania Pesi. Saya akan menjelaskan tentang pemahaman etika bisnis dalam pandangan agama Kristen. Dalam pandangan agama Kristen, etika bisnis adalah tentang bagaimana perilaku bisnis harus mencerminkan nilai-nilai Kristen. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Kristen meliputi integritas, pertanggungjawaban, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepedulian terhadap lingkungan, penghormatan terhadap hukum dan peraturan, serta penghormatan terhadap hubungan pelanggan dan mitra bisnis. Yang pertama, integritas adalah prinsip yang sangat penting dalam etika bisnis, yang berarti menjalankan bisnis dengan kejujuran, moralitas yang tinggi. Kedua, pertanggungjawaban juga menjadi prinsip penting dalam etika bisnis Kristen, yaitu bisnis harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Ketiga, penghormatan terhadap hak asasi manusia juga menjadi fokus dalam etika bisnis Kristen. Bisnis harus menghormati martabat setiap individu, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. 4. Kepedulian terhadap lingkungan juga menjadi prinsip yang penting dalam etika bisnis Kristen. Bisnis harus bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kelima, penghormatan terhadap hukum dan peraturan adalah prinsip lain dalam etika bisnis Kristen. Bisnis harus beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku dan menghormati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan otoritas yang berwenang. Yang keenam, penghormatan terhadap hubungan dan mitra bisnis juga penting dalam etika bisnis Kristen. Bisnis harus memperlakukan pelanggan dan mitra bisnis dengan hormat, adil, dan jujur. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam etika bisnis Kristen diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bisnis yang positif, membangun reputasi, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Yang kedua, pemahaman etika bisnis dalam pandangan agama Islam. Pemahaman etika bisnis dalam agama Islam. Etika bisnis mencakup perilaku dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama. Yang pertama, tauhid atau ketuhanan. Etika bisnis dalam agama Islam didasarkan pada keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Bisnis harus dijalankan dengan kesadaran bahwa segala tindakan dan keputusan harus senantiasa memperhatikan kehendak Allah dan mengikuti ajarannya. Yang kedua, adil dan jujur. Prinsip ini juga penting dalam etika bisnis Islam. Bisnis harus dilaksanakan dengan kejujuran dalam segala aspek, termasuk dalam transaksi, penggunaan sumber daya, dan hubungan dengan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis lainnya. Yang ketiga, amanah atau kepercayaan. Etika bisnis Islam menekankan pentingnya menjaga kepercayaan dan amanah dalam bisnis. Bisnis harus memenuhi janji, menjaga kerahasiaan informasi, dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Keempat, keadilan. Prinsip keadilan sangat ditekankan dalam etika bisnis Islam. Bisnis harus memperlakukan semua pihak dengan adil, termasuk dalam hal upah, promosi, dan kesempatan kerja. Yang kelima, larangan riba. Dalam etika bisnis Islam, riba atau bunga dianggap sebagai praktik yang tidak etis. Yang keenam, kepedulian sosial, yaitu etika bisnis mendorong keprihatinan terhadap kesejahteraan sosial dan keadilan. Dan yang ketujuh, kualitas dan kepuasan pelanggan. Etika bisnis Islam menekankan pentingnya memberikan layanan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Bisnis harus memastikan kebutuhan pelanggan dan memperlakukan mereka dengan hormat.
Ketiga, pemahaman etika bisnis dalam pandangan agama Hindu. Pandangan etika bisnis dalam agama Hindu, etika bisnis mencakup perilaku dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama. Yang pertama, Dharma. Dharma adalah prinsip utama dalam agama Hindu yang mencakup kewajiban moral dan etika. Dalam konteks bisnis, Dharma mengacu pada menjalankan bisnis dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang kedua, karma. Prinsip karma mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang mendatang. Dalam etika bisnis Hindu, bisnis harus dijalankan dengan memperhatikan akibat dari tindakan mereka. Yang ketiga, ahimsa. Ahimsa adalah prinsip non-kekerasan dalam agama Hindu. Dalam konteks bisnis, ahimsa mengajarkan pentingnya menghindari tindakan yang merugikan atau menyakiti orang lain. Bisnis harus mempromosikan perdamaian, menghindari konflik, dan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Yang keempat, satya. Satya mengacu pada prinsip kejujuran dan kebenaran. Nah, dalam etika bisnis Hindu, bisnis harus dijalankan dengan kejujuran dalam segala aspek, termasuk dalam transaksi, komunikasi, dan hubungan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis lainnya. Yang kelima, seva. Seva adalah prinsip pelayanan dan pengabdian kepada sesama. Dalam bisnis Hindu, bisnis diharapkan untuk memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keenam, aparigraha. Mengajarkan pentingnya menghindari keserakahan dan keinginan yang berlebihan. Dalam konteks bisnis, aparigraha mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara mencapai keuntungan dan memperhatikan kepentingan sesama. Bisnis harus menghindari praktik yang merugikan sesama dan tidak adil. Pemahaman etika bisnis dalam pandangan agama Buddha. Dalam pandangan agama Buddha, etika bisnis mencakup perilaku dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama. Dalam konteks ini, terdapat beberapa pemahaman yang dapat dijadikan panduan dalam praktik bisnis yang etis. Yang pertama, kebijaksanaan atau panna. Dalam etika bisnis Buddha, kebijaksanaan mengacu pada kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana dan cerdas. Yang kedua, keadilan atau sila adalah prinsip penting dalam etika bisnis Buddha. Bisnis harus beroperasi dan adil dan tidak memihak, menghormati hak-hak semua individu dan kelompok yang terlibat dalam bisnis tersebut. Yang ketiga, non-kekerasan atau ahimsa. Agama Buddha mengajarkan pentingnya menghindari kekerasan dan merugikan makhluk hidup lainnya. Yang keempat, keseimbangan atau samadhi. Etika bisnis dalam agama Buddha juga menekankan pentingnya mencapai keseimbangan dalam praktik bisnis. Yang kelima, kebaikan sosial atau metta. Agama Buddha mendorong bisnis untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Pemahaman etika bisnis dalam pandangan agama Konghucu. Dalam pandangan agama Konghucu, pemahaman etika bisnis mencakup prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama. Yang pertama, kebijaksanaan dan keadilan. Etika bisnis dalam agama Konghucu menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam mengambil keputusan bisnis yang bijaksana dan adil. Bisnis harus mengutamakan kepentingan bersama dan menghormati hak-hak semua individu yang terlibat. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Etika bisnis Konghucu juga mendorong bisnis untuk memiliki tanggung jawab sosial yang kuat. Hal ini melibatkan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat untuk
kegiatan bisnis, seperti menciptakan lapangan kerja yang layak, memberikan dukungan kepada komunitas, dan berpartisipasi dalam kegiatan amal. Ketiga, keseimbangan. Dalam praktik bisnis, agama Konghucu mengajarkan pentingnya mencapai keseimbangan antara keuntungan bisnis dan kepentingan sosial, lingkungan, dan ekonomi yang lebih luas. Bisnis harus bertanggung jawab secara sosial dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Yang keempat, etika personal. Selain itu, agama Konghucu juga menekankan pentingnya etika personal dalam bisnis. Para pengusaha dan bisnis Konghucu diharapkan untuk menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan kebijakan dalam setiap aspek bisnis mereka. Sekian video dari saya, terima kasih.